Inilah kandidat terdepan pengganti Carlo Ancelotti di Real Madrid. Pelatih Brighton and Hove Albion Roberto De Zerbi dilaporkan muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikan Carlo Ancelotti sebagai manajer Real Madrid. Ancelotti diperkirakan akan meninggalkan Santiago Bernabeu ketika kontraknya berakhir pada Juni 2024 dan mengambil pekerjaan kosong di tim nasional Brasil. Pelatih asal Italia ini adalah salah satu manajer paling berprestasi di dunia sepak bola dan telah meraup 6 trofi bersama Los Blancos sejak kembali ke klub untuk kedua kalinya sebagai pelatih pada tahun 2021. Awal musim ini, raksasa La Liga diduga menambahkan De Zerbi dari Brighton ke dalam daftar manajer mereka, sementara pemain seperti Xabi Alonso dari Bayer Leverkusen dan Raul dari Real Madrid Castilla juga dikatakan masuk dalam radar mereka. 200 laga bersama Arsenal, Mikel Arteta, saya bangga. Manajer Arsenal, Mikel Arteta merefleksikan milestone 200 pertandingannya bersama Arsenal. Ia mengaku bangga sudah memimpin klub asal London Utara tersebut selama itu. Pada akhir 2019 silam, Arsenal membuat kejutan. Mereka memutuskan meminang Mikel Arteta yang pada saat itu berstatus staf pelatih Manchester City untuk menjadi pengganti Unai Emery yang mereka pecat. Tidak terasa sudah hampir 4 tahun Arteta menangani Arsenal. Laga melawan Brentford menjadi laga ke-200-nya sebagai manajer The Gunners. Arteta mengaku senang bisa mencapai milestone istimewa tersebut. Saya sangat bangga dan bersyukur atas capaian ini, ungkap Arteta di laman resmi Arsenal. Xavi, cedera Gavi jadi kerugian besar Barcelona. Manajer Barcelona, Xavi Hernandez menyayangkan cedera yang menimpa anak asuhnya, Gavi. Ia menyebut kehilangan sang gelandang menjadi kerugian besar bagi Barcelona. Di jeda internasional kemarin, Gavi pamit dari Barcelona. Ia mendapatkan panggilan untuk membela timnas Spanyol di kualifikasi Euro 2024. Namun sayang, sang gelandang tumbang saat membela negaranya. Ia mengalami cedera lutut yang serius sehingga ia bakal absen lama. Xavi mengaku kecewa melihat sang gelandang mengalami cedera yang parah itu. Ini adalah sebuah kehilangan yang besar untuk kami, ujar Xavi yang dikutip Sportsmall. Erik ten Hag disarankan pulangkan Sergio Reguilon, kenapa tuh? Sebuah saran diberikan Paul Parker kepada Erik ten Hag. Ia menilai sang manajer sebaiknya memulangkan Sergio Reguilon ke Tottenham. Reguilon merupakan salah satu pemain yang bergabung dengan Manchester United di musim panas kemarin. Ia dipinjam dari Tottenham karena kedua bek kiri MU, Luke Shaw dan Tyrell Malacia mengalami cedera. Performa Reguilon di skuad MU sejauh ini tergolong cukup oke. Namun performanya sempat terganggu akibat cedera. Namun Parker menilai MU tidak membutuhkan jasa Reguilon lagi saat ini. Saya rasa dia, Reguilon, sebaiknya dilepas, buka Parker kepada My Betting Sites. FA didesak hukum Manchester City karena dugaan pelanggaran FFP, Pep Guardiola, eits, nanti dulu. Manajer Manchester City, Josep Guardiola buka suara terkait desakan publik yang meminta Manchester City dihukum akibat dugaan pelanggaran FFP. Ia menekankan bahwa City saat ini masih dinyatakan tidak bersalah sehingga mereka tidak layak dihukum. Beberapa bulan yang lalu, FA membuat pengumuman mengejutkan. Mereka mendakwa City dengan 115 kasus pelanggaran financial fair play, di mana kasus ini saat ini sedang diusut oleh EPL dan FA. Kelanjutan kasus ini sempat tenggelam. Namun belakangan ini 115 tuduhan tersebut kembali ramai diperbincangkan. Ini disebabkan Everton baru-baru ini mendapatkan sanksi berat karena pelanggaran FFP. Tetovis mendapatkan pengurangan 10 poin baru-baru ini dari FA akibat pelanggaran tersebut, sehingga publik menuntut City juga lekas dihukum. Digosipkan berseteru dengan Rafael Varane, Erik ten Hag, kata siapa tuh? Manajer Manchester United, Erik ten Hag membantah kabar ia sedang berseteru dengan Rafael Varane. Ia menyebut bahwa apa yang beredar itu merupakan spekulasi media belaka. Seperti yang sudah diketahui, Varane sedang menjalani situasi yang sulit di Manchester United. Ia kini tersisih dari tim utama Setan Merah. Posisinya kini mulai tergantikan oleh Harry Maguire. Mantan kapten MU itu mulai rutin menjadi starter padahal Varane saat ini tidak mengalami cedera. Situasi ini dikabarkan membuat hubungan ten Hag dan Varane merenggang. Bahkan rumor yang beredar menyebut Varane sudah siap-siap angkat kaki dari MU. Janji Pep Guardiola, tidak akan resign jika Manchester City terdegradasi ke Divisi 4. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan Josep Guardiola.
Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa ia akan setia pada Manchester City meski jika nantinya timnya mendapatkan sanksi berat dari FFP. Baru-baru ini, salah satu klub EPL, Everton menerima sanksi berat dari FA, yaitu pengurangan 10 poin akibat pelanggaran FFP. Sanksi yang diterima Everton ini merembet ke Manchester City. Pasalnya The Citizen sempat didakwa membuat 115 pelanggaran aturan FFP oleh FA beberapa bulan yang lalu. Mengingat Everton yang mendapatkan sanksi 10 poin, banyak yang berharap City mendapatkan sanksi yang jauh lebih berat. Sang juara bertahan EPL itu dinilai layak didegradasi hingga beberapa kelas di bawah EPL. Tekuk Monaco 5-2, Dembele bahagia akhirnya cetak gol pertamanya untuk PSG. Ousmane Dembele bahagia akhirnya bisa mencetak gol pertamanya untuk Paris Saint-Germain saat mereka mengalahkan AS Monaco 5-2 pada Jumat, 24 November. Hari yang ditunggu oleh Ousmane Dembele sejak bergabung dengan Paris Saint-Germain dari Barcelona musim panas lalu akhirnya datang juga. Penyerang berusia 26 tahun itu mencetak gol pertamanya untuk Les Parisiens saat menjamu AS Monaco di Parc des Princes di pekan ke-13 Ligue 1. Dengan kemenangan ini PSG kokoh di puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan 30 poin dan unggul 6 poin dari Monaco yang berada di posisi ketiga. Adu bacot berlanjut, kini giliran bapaknya Rodrigo yang nyinyirin Lionel Messi. Ketegangan antara Rodrigo dengan Lionel Messi usai laga Brasil versus Argentina rupanya masih berlanjut. Kini, giliran ayah dari Rodrigo yang menjelek-jelekan Messi di media sosial. Brasil dan Argentina berjumpa di Maracana pada Rabu, 22 November 2023, kemarin. Keduanya bertemu dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Duel akbar bertajuk Super Clásico ini memang berjalan dengan tensi panas, bahkan sejak sebelum kick-off. Ketika kedua tim baru memasuki arena pertandingan dan selesai menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing, supporter di tribun terlibat dalam bentrok. Kejadian ini memaksa pihak keamanan untuk bertindak dengan memukuli supporter Argentina memakai tongkat. Rupanya, situasi ini membuat skuad Argentina terpancing. Lionel Messi dan kawan-kawan pun kemudian menghampiri TKP dan mencoba menenangkan supporter. Ternyata, drama tak berhenti sampai di situ. Ayah Rodrigo, Eric Goes pada Jumat, 24 November 2023, melontarkan kata-kata bernada sinis terhadap kelakuan Messi di laga Brasil versus Argentina. Lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya, Eric Goes mengomentari putra tercintanya yang menjadi sasaran ejekan berbau rasisme di media sosial usai bertikai dengan Messi. Apakah ada yang terkejut? Tulis Eric Goes. Pada unggahan lainnya, Eric Goes kembali menyindir tingkah kontradiktif Messi yang selama ini dikenal memiliki sangat banyak pemuja di seluruh dunia. Orang suci yang tidak main-main dengan siapapun. Hasil Manchester City versus Liverpool, skor 1-1. Manchester City dan Liverpool bermain imbang dengan skor 1-1 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan 13 yang dihelat di Etihad Stadium, Sabtu, 25 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Gol City diciptakan oleh Erling Haaland di babak pertama. Liverpool mampu membalas lewat tembakan Trent Alexander-Arnold di paruh kedua pertandingan. Berkat hasil ini, Manchester City pun masih berhak memuncaki klasemen dengan poin 29, unggul 1 angka dari Liverpool yang setia menguntit di peringkat 2. Hasil Rayo Vallecano versus Barcelona, skor 1-1. Barcelona hanya mampu bermain imbang 1-1 kala melawat ke markas Rayo Vallecano, Campo de Futbol de Vallecas dalam laga Jornada 14 La Liga 2023-2024. Sabtu, 25 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Barca bahkan sempat tertinggal hingga menit-menit akhir babak kedua setelah Rayo mencetak gol lewat aksi Unai Lopez di babak pertama. Barca selamat dari kekalahan setelah Florian Lejeune mencetak gol bunuh diri. Berkat hasil ini, Barcelona masih tertahan di peringkat 3 klasemen dengan poin 31. Sementara itu, Rayo naik ke posisi ke-8 dengan poin 19. Lazio 3 laga 1 poin, ditekuk Bologna, imbang lawan Roma, dipecundangi Salernitana. Lazio menghadapi tuan rumah Salernitana pada pekan ke-13 Serie A 2023-2024, Sabtu, 25 November 2023. Lazio sempat unggul, tapi akhirnya kalah 1-2. Lazio membuka skor melalui penalti Ciro Immobile di menit 43. Namun, Salernitana mampu membalikan skor di babak kedua.
Tim asuhan Filippo Inzaghi itu berbalik menang lewat gol-gol Grigoris Kastanos menit 55 dan Antonio Candreva menit 66. Kemenangan tersebut adalah kemenangan perdana Salernitana di Serie A musim ini. Sementara itu, dengan hasil tersebut, berarti Lazio tanpa satupun kemenangan dalam 3 laga terakhir di Serie A. Dalam 3 laga itu, anak-anak asuh Maurizio Sarri hanya mampu mengumpulkan total 1 poin. Lazio ditekuk Bologna 0-1, kemudian bermain imbang 0-0 dalam derby lawan AS Roma, dan dipecundangi Salernitana. Hasil Newcastle versus Chelsea, skor 4-1. Newcastle mengalahkan Chelsea dengan skor telak 4-1 pada pekan ke-13 Premier League 2023-2024. Laga ini berlangsung di St. James' Park pada Sabtu, 25 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. 4 gol Newcastle dicetak Alexander Isak, Jamal Lascelles, Joe Ellington dan Anthony Gordon. Adapun Chelsea hanya mampu membalas melalui Raheem Sterling. Berkat hasil ini, Newcastle menempati peringkat ke-6 klasemen Premier League dengan koleksi 23 poin. Chelsea tertambat di peringkat ke-10 dengan torehan 16 poin. Hasil Brentford versus Arsenal, skor 0-1. Arsenal dijamu Brentford di Tech Community Stadium pada pekan ke-13 Premier League 2023-2024, Minggu, 26 November 2023. Pertandingan Brentford versus Arsenal ini berakhir dengan skor 0-1. Gol tunggal penentu kemenangan dicetak oleh pemain pengganti Kai Havertz. Gol itu tercipta dari assist Bukayo Saka pada menit 89. Arsenal pun kini berada di puncak klasemen dengan 30 poin. Arsenal unggul 1 poin atas Manchester City, yang sebelum ditahan Liverpool 1-1. Brentford tetap di papan tengah dengan 16 poin. Pertandingan Brentford berikutnya adalah laga kandang kontra Luton Town, 2 Desember 2023. Sementara itu, Arsenal akan menjamu Lens di ajang Liga Champions, 30 November 2023.